Salam anti korupsi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan, dan sudah lama juga saya tidak mengupload video mengenai info kekinian berdasarkan analisis strategis isu-isu korupsi yang terjadi di negara kita. Ternyata lengah sedikit klasmen Liga Korupsi di Indonesia direbut oleh kasus di Pertamina, yaitu terkait tata kelola minyak mentah yang tersangkanya sudah ada 9 orang, di mana sampai saat ini pelaku utamanya adalah anak perusahaan, yaitu PT Patra Niaga. Dirutnya dan direksi yang lain jadi tersangka sudah bertahun-tahun, 2018 sampai 2023. Dia kerugiannya 193 triliun per tahun, sehingga diduga selama 5 tahun hampir 1 kuadrat triliun. Suatu jumlah yang dahsyat, 1000 triliun. Kita aja nggak pernah menggunakan kata 1 kuadrat triliun rupiah gitu ya. Namun ada yang menarik ya, bahwa kita apresiasi Kejaksaan Agung berhasil kembali lagi membongkar kasus korupsi terkait kerugian keuangan negara, dan kita tahu kerugiannya juga dahsyat. Kita harap siapapun aktor-aktornya itu disikat ya, ke atas, ke samping, ke bawah, pokoknya semua yang terlibat, karena ini sistematis. Kenapa sistematis? Karena ini dari atas. Mengapa korupsi itu bisa begitu banyak kerugian negaranya? Karena tingkat yang melakukan adalah orang-orang high level posisinya, seperti dirut anak perusahaan Pertamina ini, Patra Niaga. Nah, kembali lagi pada ada yang menarik, yaitu trust dari masyarakat kepada Pertamina menurun ya, apalagi ramai oplosan ya. Tentu ramainya dua, berarti kan kerugian keuangan negara yang fantastis. Mengapa kerugian keuangan negara? Karena BUMN itu adalah keuangan negara. Kemudian yang kedua, adanya isu oplosan sehingga membuat masyarakat tidak percaya. Ya, sebelumnya memang sudah viral. Ya, ada yang menggunakan Pertamax tapi kemudian mobilnya rusak, entah itu karena BBM atau karena apa. Kita belum ada yang tahu. Ya, secara lebih mendalam belum ada penelitian. Namun itu akhirnya menjadi trust isu ya, akibat isu-isu oplosan ini. Dan masyarakat membuat meme beli Pertamax ya, tapi dapatnya Petralite tanpa antri. Artinya ingin tidak dapat subsidi, beli yang harganya sesuai dengan pasar, ternyata dapatnya Petralite, namun dioplos seolah-olah Pertamax, jadi ditipu ya. Walaupun kita belum tahu yang benarnya itu seperti apa ya, nanti kita lihat saja lah di persidangan seperti apa. Kemudian Pertamina pun juga katanya sudah mengecek sampel, nggak ada yang seperti itu ya. Kejaksaan Agung pun juga mengklarifikasi ya. Namun ya itu oke lah. Sekarang kita fokusnya kepada korupsinya, dan kita lihat minta maaf ya dirut Pertamina dan memberikan share nomor teleponnya kalau ada pengaduan. Kemudian juga minta maaf, kemudian juga dia akan mengevaluasi prosedur dan lain sebagainya. Namun bagi saya pribadi tidak cukup ya, kita inisiatif dari beliau minta maaf, nge-share dan akan mengevaluasi. Saya pikir itu dalam tataran formal ya, tataran yang kita inginkan dari action. Segera bersihkan Patra Niaga ya. Ini kan udah sistematis dari atas sampai bawah, pasti ada peran-perannya masing-masing, walaupun belum jadi tersangka, masih jadi saksi gitu ya. Segera bersihkan, apalagi beliau bukan orang yang
lama ya, artinya ini baru mumpung bersih-bersih semua, apalagi kita tahu bahwa jumlahnya sangat besar, bisa jadi ini kemana-mana ya, tapi ya sekali lagi semuanya di tangan Kejaksaan Agung dengan asas praduga tidak bersalah. Jadi teman-teman, kasus ini benar-benar membuat kita terhenyak dan kita harapkan kasus ini tuntas dan Pertamina mau bersih-bersih. Ini kan terjadi karena tidak tuntas. Kita tahu bahwa Pertamina memang mau tidak mau suka tidak suka yang menjadi pemain utama dalam masalah BBM di Indonesia. Tapi ya good governance-nya juga penting dong. Saya paham sebenarnya di Pertamina juga sudah bagus sistemnya dan sebagainya. Tetapi kenapa kalau yang terkait dengan kasus-kasus besar yang sudah banyak juga sebenarnya ditangani oleh kejaksaan, kepolisian, KPK, akhirnya sepertinya pasrah saja. Padahal bagi saya fraud itu adalah yang seperti kemarin ini tata kelola minyak mentah ini harus dilawan karena besar jumlahnya. Kan nggak mungkin tidak kelihatan oleh mata, oleh auditornya. Bisa, akhirnya karena kejadian seperti ini, sistem fraud control itu gagal total menurut saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya harap bersih-bersih, pecat saja mereka yang tidak perform, mereka yang terlibat, walaupun nanti kemudian hanya jadi saksi, ya karena kan tidak mungkin juga semua dipidanakan ya. Kadang-kadang membantu karena atas perintah atasan ya dan ketakutan, tapi dia tetap berbuat jahat. Ke depan tentu yang paling penting itu harus berani ya, direkturnya, dirutnya, direksinya, komisarisnya juga. Ya kemarin Pak Ahok sudah menyampaikan lah, tapi saya tidak akan berkomentar. Ya itu karena memang haknya beliau ya, ketika menyampaikan akan mencoba untuk membantu kejaksaan mempunyai bukti-bukti dan sebagainya. Nah kalau kejaksaan kan mereka tentu sudah menetapkan tersangka 9 orang ini, ya pasti udah bukti sudah kuat juga. Nah apakah keterangan Pak Ahok ini dibutuhkan? Ya belum tentu juga seperti itu. Tapi kalau Pak Ahok punya keterangan proaktif juga nggak jadi masalah, ya kan? Ini kan namanya juga proses hukum. Ya kembali lagi kita harapkan bahwa dalam proses penegakan hukum ini ya ketuntasan adalah hal yang paling penting. Ya kita tahu bahwa Petral udah dibubarkan tapi kok kelakuan masih sama. Kita tahu bahwa Direktur Utama Pertamina bahkan juga ada yang pernah menjadi tersangka. Berulang lagi. Mengapa ini terjadi? Nah, ini yang harus telusuri. Termasuk tadi saya katakan jaringan uang. Ya, aliran uangnya kemana? Karena kan jumlahnya begitu besar. Saya melihat LHKPN-nya para tersangka ini pun beberapa yang saya lihat nggak banyak ya. Wajar lah menurut saya. Misalnya 18M ya untuk di patra jasanya, patra niaga ya, di patra niaganya 18M ya, dan kemudian anak buahnya ada yang 12, ada yang 4, 8, 4 lah. Pokoknya enggak, ya itu wajar lah bagi seorang yang bekerja di BUMN seperti itu. Nah, sekarang ini kan jumlah korupsinya dahsyat, yaitu 193 triliun. Kemana uang itu mengalir? Apakah orang-orang ini jago menyembunyikan? Hebat sekali gitu ya. Atau ada juga yang menikmati. Kita sekali lagi dukung untuk membongkar ya sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Salam anti korupsi.